Nah, katanya Bang Zai tolong buatkan dong perbedaan suara perut dan suara dada. Nah, suara perut adalah menggunakan suara besar ataupun lapang. Nah, ketika suara dada itu untuk di nada suara yang tinggi ataupun melengking. Contohnya, pertama gini, kita ambil di contoh dulu seperti di dangdut ya, di lagu Mutiara. Ya, baik, seperti ini. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Itu kan turun. Ya kan? Itu suara perut, suara besar. Ya kan? Nah, jadi ketika kita ngambil di nada tinggi, kita tekankan sedikit. Kita tekankan pita suara kita. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Bang Zai Official Vokal Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bang Zai. Nah, apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik. Sesuai dengan permintaan teman-teman ataupun para subscriber, ada tuh yang request, boleh dicek ya. Nah, katanya Bang Zai tolong buatkan dong perbedaan suara perut dan suara dada. Nah, baik. Di sini Bang Zai akan buatkan apa sih perbedaannya suara perut dan suara dada. Baik. Di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu, suara perut adalah menggunakan suara besar ataupun lapang. Nah, ketika suara dada itu untuk di nada suara yang tinggi ataupun melengking ya. Nah, itu adalah suara dada ataupun suara di tenggorokan. Nah, namun dengan dua tahap itu, dengan dua step itu tadi, bisa kita hindari yang namanya bindeng ataupun sengau. Kadang ada yang ke hidung perginya kan. Nah, tetapi kita di sini menerapkan perbedaan mana suara perut dan mana suara dada. Ya, baik. Contohnya nanti untuk di suara dada itu kita ambil di nada tinggi ataupun di suara dua. Ya, kalau suara perut itu suara besar. Nah, jadi jangan salah ya. Suara perut itu adalah suara besar kita. Contohnya, pertama gini, kita ambil di contoh dulu seperti di dangdut ya. Di dangdut kita menggunakan suara perut ya. Suara perut itu besar. Contoh di lagu Mutiara ya. Baik, seperti ini. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Itu kan turun. Ya kan? Itu suara perut, suara besar. Ya kan? Nah, jadi ketika kita ngambil di nada tinggi, kita tekankan sedikit. Kita tekankan pita suara kita. Indahnya bulan tak seindah wajahmu. Nah, itu kita tekankan. Ataupun di saat itu dinyanyi ya. Kalau di azan beda lagi. Ya, kalau di azan beda lagi. Suara perut digunakan di saat kita menggunakan ataupun melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Nah, di situ terasa di perut kita ini terasa rongganya sangat lapang. Ya, nah begitu. Jadi kita terapkan lagi suara dada. Suara dada pas azan itu letaknya di mana Bang Zai? Wah, di mana ini ya? Nah, jadi suara dada kalau di azan itu biasanya di nada tinggi, ya kan? Nah, sering orang menggunakan nada tinggi di hayya 'alas shalah. Nah, dua step ataupun hayya 'alas shalah itu kan dua kali. Nah, azan kita kan dua kali gitu dari Allahu Akbar ya kan? Nah, hayya 'alas shalah pertama. Hayya 'alas shalah. Ya kan? Nah, ketika kita ngambil suara dada itu akan lebih tinggi, ya. Hayya 'alas shalah. Nah, itu adalah menggunakan nafas di dada ataupun pita suara kita tekan. Nah, intinya gini. Makanya setiap kita belajar di step nada, kita harus belajar dulu tingkatan nada dasar. Ya, pernah Bang Zai bikinkan videonya, pernah Bang Zai jelaskan, ya.
kita belajarlah dari nada dasar. Do, re, mi, fa, so, ya. Nah, di situ nanti akan memunculkan dari suara perut dan suara dada. Nah, kayak mana kita membedakannya Bang Zai? Ya. Nah, tentunya kan bertanya seperti itu ya kan? Nah, kayak mana ya cara membedakannya? Itu dari feeling kita sendiri. Ini suara perut atau suara dada ya? Nah, itu dari feeling kita. Nanti saya di nada ini, di asyhadu anna Muhammad Rasulullah, saya menggunakan nafas perut atau dada ya? Nah, itu tergantung irama teman-teman semuanya. Teman-teman menggunakan nada rendah atau menggunakan nada tinggi. Jadi intinya perbedaan antara suara perut dan suara dada ialah suara 1 dan suara 2. Suara 1 ataupun suara rendah, suara 2 adalah suara tinggi. Ya. Nah, jadi itu semua feeling dari sahabat semuanya. Jadi nggak bisa kita tentukan, oh ini harus menggunakan ini. Bukan, tapi tentukanlah dari irama yang sahabat kita bawakan. Ya. Kalau azan nanti, nah menggunakan nada tinggi berarti gunakanlah nafas ataupun suara dada. Nah, ketika kita salah menggunakannya kayak mana Bang Zai? Nah, itulah makanya kalau salah yang mengakibatkan suara kita jadi serak, ya, jadi sengau, bindeng. Karena apa? Karena kita salah dalam menerapkan pernapasan. Ketika kita menggunakan nafas perut, mulut terbuka lebar, kita bantai ke nada tinggi, ya kan? Itu nanti ujung-ujungnya suara akan bindeng, akan ke hidung perginya, ya. Nah, ketika kita menggunakan nada tinggi, ya kan? Kita gunakan pula nafas perut, nggak akan bisa, ya. Itu nanti parau. Bunyi sedikit aja teman-teman nanti bisa parau, cepat itu. Nah, oleh karena itu kadang kita nyanyi ataupun tampil, suara kita kok cepat habis. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah cara kita mengolah nafas, mengolah suara kita. Dari situ nanti bisa kita tahu, oh ternyata saya salah, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Begini, kalau suara perut, bukalah mulut selebar-lebarnya, ya, sesuai dengan takaran huruf. Tetapi kalau dengan nada tinggi, gunakanlah suara mulut dalam posisi yang sedikit terbuka dan mengeluarkan nafas menggunakan celah-celah gigi. Nah, makanya kalau latihan pernapasan agar panjang, kita latihan nafasnya tarik, ya kan? Ya kan? Tarik. Kemudian kita keluarkan pelan lewat gigi, sela-sela gigi. Sampai benar-benar habis nafas yang ada di perut. Nah, itu triknya. Ya. Ada kok di video Bang Zai yang sebelumnya. Sudah kita buatkan. Jadi perbedaannya itu. Jadi intinya kenapa suara kita cepat habis? Karena kesalahan kita sendiri yang menganggap sepele kadang. Ya kan? Kita anggap sepele, mengambil nafas sembarangan dan lain sembarangan. Itu nanti habis satu lagu ya udah. Kata orang Jawa semput. Ya kan? Habis satu lagu semput, sesak. Nah, seperti artis-artis ataupun yang tampil-tampil di acara-acara besar gitu kan nggak cukup satu lagu. Nah, kenapa? Karena mereka sanggup ataupun memahami cara pengambilan nafas dan pengeluaran hurufnya. Ketika itu nanti bisa kita pahami bagaimana cara mengeluarkan suara ini, menggunakan nafas apa, maka nanti kita insya Allah suara kita akan tahan lebih lama. Ya. Nah, ingat ketika kita tampil, pas istirahatnya jangan pernah minum air yang mengandung gula. Ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita mulai lagi, kita bantai di nada tinggi, itu nanti pita suara kita akan lengket. Dan lendir pita suara akan semakin banyak. Karena apa? Kadar gula yang menumpuk di pita suara. Nah, itu saja yang dapat Bang Zai sampaikan untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Ya. Silakan diterapkan. Ambil baiknya, buang buruknya. Ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.